Perkenalkan, nama saya Rizky Abdurrahman Zaki. Saya Muhammad Raya Natala. Saya Ratu Berwi Mawari. Saya Karisa Aprilia. Saya Nada Maharani. Dan saya Khairunisa Zahra. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana pentingnya media tanam dalam pertumbuhan kecambah kacang hijau. Landasan teori mengenai pengaruh perbedaan media dalam menanam kecambah tanaman kacang hijau. Di sini kita akan membahas tentang dua landasan teori. Yang pertama ada media tanam dan yang kedua ada kacang hijau. Media tanam merupakan media tumbuh yang umumnya menggunakan tanah. Puluhan bahan dapat dikombinasikan untuk membuat media tumbuh. Media tanam umumnya memiliki berbagai nutrisi, mineral, air, vitamin, serta unsur-unsur lain yang dapat digunakan sebagai media tanam. Sehingga akar dapat berperan penting sebagai penyerap kandungan hara yang dimiliki media tanam bisa lebih optimal. Yang kedua ada kacang hijau. Kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan atau Fabaceae ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Lalu saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai pengaruh perbedaan media dalam menanam kecambah tanaman kacang hijau. Media tanam adalah komponen inti yang dibutuhkan dalam budidaya suatu tanaman. Ada berbagai macam media tanam, namun tidak semua jenis media tanam cocok untuk menanam suatu tanaman. Maka dari itu, media tanam yang digunakan harus sesuai nih dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, media tanam mana yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kecambah kacang hijau? Selanjutnya, yang kedua, apa keunggulan dan kekurangan dari kedua media tanam tersebut? Ketiga, apa media tanam yang lebih efektif untuk menanam kecambah kacang hijau? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis mengenai pengaruh media tanam terhadap pertumbuhan tanaman kecambah kacang hijau. Jadi untuk hipotesis H0 diperkirakan terjadi keterlambatan dalam pertumbuhan kecambah dikarenakan media tanam yang kurang cocok dengan tanaman yang ditanam. Untuk hipotesis H1 diperkirakan terjadi perpaduan yang cocok antara media tanam dengan jenis tanaman yang kita tanam sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman yang subur dan cepat. Saya akan menjelaskan tentang tujuannya, yaitu ada dua, yaitu yang pertama, mengetahui media tanam mana yang lebih efektif untuk dijadikan media tanam untuk tumbuhan kecambah kacang hijau. Yang kedua, mencari tahu tentang pengaruh media tanam terhadap perkembangan tumbuhan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan dan menjelaskan alat dan bahan dan cara kerja pada percobaan kali ini. Alat yang pertama adalah wadah dari botol plastik bekas, sendok plastik, dan juga gunting. Bahan-bahan yang dipayah itu tanah, air, kapas, dan juga kacang hijau. Selanjutnya adalah cara kerja untuk media tanam pada kapas. Yang pertama, siapkan kapas beberapa lembar untuk medianya. Kemudian, siapkan botol plastik bekas untuk tempat menaruh kapas. Kedua, belah kapas menjadi dua bagian agar kapas tidak terlalu tebal. Yang ketiga, masukkan kapas yang sudah dibelah tadi ke dalam botol plastik, lalu dorong menggunakan pulpen atau spidol agar sampai ke dasar botol. Yang keempat, setelah kapas masuk, berilah sedikit tetesan air agar kapas basah dan agar kacang hijau bisa tumbuh. Yang kelima, masukkan beberapa butir kacang hijau dan tunggulah beberapa hari dan lihatlah pertumbuhannya. Cara kerja media tanam tanah. Yang pertama, siapkan tanah dan botol plastik sama seperti media tanam kapas tadi. Yang kedua, masukkan tanah ke dalam botol sedikit menggunakan tangan. Jika tidak mau tangan kotor, bisa menggunakan sendok plastik. Yang ketiga, taruh kacang hijau beberapa biji dan tutuplah permukaan kacang hijau menggunakan sedikit tanah. Lalu barulah diberi sedikit air. Yang keempat, setelah semua dimasukkan, tinggallah kita tunggu beberapa hari dan lihat bagaimana hasilnya. Akankah sama seperti media kapas atau akan berbeda? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil yang ada pada tabel pengamatan. Di sini terdapat dua jenis media tanam. Yang pertama adalah media tanam kapas dan media tanam tanah. Oke, pada media tanam kapas di hari pertama
terlihat bahwa tumbuhan kacang hijau sudah mulai keluar dari cangkang biji kacang hijau. Oke, selanjutnya pada hari kedua. Di sini terlihat bahwa tumbuhan kacang hijau sudah mulai keluar dan sudah mulai tumbuh lebih besar daripada sebelumnya. Oke, selanjutnya ada di hari ketiga. Di sini terlihat jelas bahwa tumbuhan kacang hijau sudah tumbuh 2 kali lebih besar daripada hari kedua. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pengamatan dari media tanam tanah. Oke, di sini pada hari pertama terlihat jelas sama seperti media tanam kapas, yaitu kacang hijau sudah mulai keluar dari cangkang biji kacang hijau. Oke, selanjutnya hari kedua. Hari kedua pun juga sama seperti media tanam kapas, yaitu biji kacang yaitu tumbuhan kacang hijau sudah mulai keluar dari si cangkang kacang hijau. Namun pada media tanam tanah di sini si kacang hijau ini lebih kecil daripada media tanam kapas. Oke, selanjutnya ada pada hari ketiga. Pada hari ketiga sama seperti media tanam kapas. Di sini kacang hijau tumbuh 2 kali lebih besar daripada hari sebelumnya. Namun perbedaannya dengan media tanam kapas, di sini ketinggian dari si kacang hijau ini lebih rendah ketimbang dari media tanam kapas. Oke, selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Nah, analisisnya itu adalah pada tanaman yang ditanam menggunakan media tanah terdapat sedikit penghambatan pertumbuhan kacang hijau jika dibandingkan dengan media tanam kapas. Penghambatan pertumbuhan ini terlihat jelas setelah hari ketiga. Ukuran tanaman kacang hijau yang menggunakan media kapas terlihat 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan media tanam yang menggunakan media tanah. Dan selanjutnya ada tentang pembahasan. Pembahasannya itu hal ini dikarenakan media tanam kapas dapat menjaga kelembapan yang lebih lama dan lebih baik dibandingkan menggunakan media tanah, sehingga kacang hijau yang ditanam di kapas dapat bertumbuh dan berkembang lebih cepat. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita mendapat 3 kesimpulan yang dapat melalui menjawab rumusan masalah. Untuk kesimpulan yang pertama adalah menjawab mengenai media tanam mana yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Jawabannya adalah media kapas, dikarenakan media kapas membuktikan bahwa kandungan air atau kelembapan media tanam sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Selanjutnya yang kedua adalah apa kekurangan dan keunggulan dari masing-masing media tanam. Baik, untuk keunggulan dari media kapas adalah dapat menjaga kelembapan media tanam dengan baik, sedangkan media tanah memiliki unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman kecambah kacang hijau. Untuk kekurangannya, kekurangan media kapas adalah tidak mengandung unsur-unsur hara yang dapat mendukung kehidupan tanaman dalam jangka waktu yang lebih lama. Sedangkan media tanah kurang baik menjaga kelembapan media tanam yang baik untuk pertumbuhan kecambah. Untuk pertanyaan terakhir adalah pertanyaan mengenai media tanam apa sih yang lebih efektif untuk menanam tumbuhan kecambah kacang hijau. Jawabannya adalah media tanam kapas dikarenakan dapat menjaga kelembapan media tanam dengan baik.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.